Belangkas atau mimi adalah sejenis hewan air yang berbentuk unik. Tubuhnya lebar pipi dan berekor panjang seperti ikan pari. Tapi mereka bukan ikan. Dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut horseshoe crab alias kepiting ladam karena bentuknya dianggap mirip ladam. Buat kalian yang gak tahu ladam itu adalah sepatu kuda. Kalian mungkin belum pernah melihat belangkas secara langsung atau bahkan baru kali ini mendengar namanya. Tapi kamu perlu tahu bahwa nyawa jutaan orang di seluruh dunia telah selamat berkat belangkas. Loh, kok bisa? Kalau kamu penasaran, yuk kita berkenalan lebih lanjut dengan hewan unik ini. Mereka bukan kepiting. Julukan kepiting ladam mungkin membuat kamu berpikir bahwa belangkas adalah sejenis kepiting, tapi sebenarnya bukan. Mereka tidak punya antena, maka mereka termasuk Cruetacea alias keluarga kepiting dan udang-udangan. Belangkas termasuk Chelicerata, yaitu sebuah subfilum yang juga mencakup Aracinda. Maka, walaupun hidup di laut, belangkas sebenarnya masih berkerabat dengan hewan arachnida seperti laba-laba, kalajengking, dan tungau. Disebut fosil hidup. Tidak salah kalau belangkas disebut sebagai fosil hidup, bukan saja karena penampilan mereka yang primitif, tapi mereka punya leluhur yang hidup sejak 450 juta tahun lalu, bahkan sebelum dinosaurus hidup di bumi. Dan leluhur mereka itu ternyata punya penampilan yang gak jauh beda dengan belangkas modern. Punya 10 mata. Keunikan lain yang dimiliki belangkas adalah mereka punya banyak mata. Pertama, ada sepasang mata majemuk di bagian atas tubuhnya yang terutama berfungsi untuk mencari pasangan. Di belakangnya, masing-masing ada satu mata lateral, lalu ada sepasang mata median, dan satu mata endoparietal di bagian depan tubuh mereka. Ada pula dua mata ventral di bagian bawah tubuh belangkas yang diperkirakan berfungsi untuk penunjuk arah saat berenang. Terakhir, bahkan ekornya bisa berfungsi sebagai reseptor cahaya. Jadi secara total seekor belangkas punya 10 mata. Bisa berenang terbalik. Belangkas punya banyak kaki dan biasanya mereka bergerak dengan berjalan di dasar laut menggunakan kaki-kakinya itu. Tapi mereka juga bisa berenang dan uniknya mereka bisa berenang dengan terbalik. Ya, belangkas suka berenang terbalik dengan memanfaatkan mata ventral di bawah tubuhnya dan ekornya untuk menentukan arah. Kebiasaan ini khususnya sering dilakukan belangkas yang masih kecil dan seraya semakin dewasa akan semakin berkurang. Punya darah biru. Darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang terbentuk dari zat besi. Darah belangkas tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang mengandung tembaga. Jika terkena udara, hemosianin akan memancarkan warna biru kehijauan, sehingga darah belangkas pun akan terlihat berwarna biru. Nah, darahnya inilah yang membuat belangkas punya jasa besar bagi manusia. Bayangkan aja, pada tahun 1956 ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut supaya tidak menyebar. Itu artinya, darah belangkas bisa digunakan untuk mengetes steril atau tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Maka, sejak 1970, FDA alias Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mewajibkan segala macam obat dan vaksin yang diberikan melalui suntikan untuk terlebih dahulu dites menggunakan darah belangkas. Kebijakan serupa kemudian ditetapkan di negara-negara lain. Maka dari itu, bayangin aja, sudah berapa juta orang di dunia ini yang terhindar dari infeksi atau bahkan kematian akibat suntikan yang tidak steril. Semuanya berkat darah belangkas. Hebat bukan?